Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaini Purnamasari, NIM 2531119 dari Lokal 3E, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Curug. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang peran orang tua dalam pendidikan anak untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Media dan Teknik Pendidikan. Peran orang tua dalam pendidikan anak. Keluarga merupakan pendidikan yang pertama yang memberikan kebutuhan biologis bagi anak sekaligus memberikan pendidikannya, sehingga dapat menghasilkan pribadi-pribadi yang dapat hidup dalam masyarakat sambil menerima, mengolah, dan mewariskan kebudayaannya. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Peran keluarga dalam pendidikan anak sangat penting. Oleh karena itu, keluarga yang kurang harmonis akan menyebabkan anak tidak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, karena lingkungan yang baik dan afektif akan berpengaruh positif pada pribadi anak. Maka, perkembangan anak baik jika lingkungannya baik. Orang tua tidak hanya memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal, namun orang tua juga berperan penting dalam pendidikan anak. Sebelum anak masuk ke sekolah formal, orang tua berperan terlebih dahulu dalam mengajarkan anak berbicara, berkomunikasi, bahkan menghitung secara sederhana. Peran dan keterlibatan orang tua merupakan kunci sukses bagi pendidikan anak. Ketika orang tua terlibat, maka anak-anak akan lebih fokus pada pekerjaan sekolahnya, sehingga akan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Dalam jangka waktu yang panjang, hal ini akan memberikan dampak yang bermanfaat bagi anak di masa yang akan datang. Jadi, sangat penting bagi orang tua terlibat secara aktif dalam pendidikan anak-anaknya. Adapun hal yang bisa dilakukan orang tua untuk mendukung pendidikan anak, yaitu yang pertama, memastikan anak sehat dan bisa menerima pelajaran. Untuk bisa menerima pelajaran di sekolah, kondisi tubuh anak harus sehat. Pastikan anak cukup tidur di malam hari, makan makanan yang bergizi, termasuk membekalinya makan dan minum yang cukup untuk di sekolah. Jika kesehatan anak optimal, maka pembelajaran yang dilakukan di sekolah akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, jalinlah komunikasi dengan anak. Orang tua tentu saja tidak tahu apa saja yang dilakukan anak selama di sekolah. Oleh karena itu, jika dia pulang, ajaklah dia mengobrol. Tanyakan apa saja yang dia lakukan di sekolah. Jalinlah komunikasi yang baik dengan anak, sehingga dia akan terbiasa bercerita apa saja dan merasa nyaman kepada kedua orang tuanya. Yang terakhir, lakukan kontak rutin dengan guru. Selain mendengarkan dari sisi anak, cobalah bertanya juga pada gurunya untuk mengetahui perkembangan anak di sekolah dan seperti apa kemampuan anak ketika menyerap materi yang disampaikan guru. Kemudian, adapun cara yang bisa dilakukan orang tua agar pendidikan anak berhasil dengan baik, yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa kasih sayang dalam diri anak. Yang kedua, membiasakan anak bersikap jujur. Yang ketiga, menumbuhkan sikap menghargai orang lain. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab.
Dan yang terakhir, mendidik anak bersikap sopan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.